Halo guys, balik lagi di Good Information. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, kampus kesehatan merupakan salah satu kampus dambaan bagi setiap wanita ya, karena sebagian besar mahasiswa di kampus kesehatan itu ya wanita gitu kan. Nah, tapi ternyata masih banyak juga yang belum tahu gimana caranya masuk di Poltekkes gitu kan. Karena kemarin aku di grup gitu kan, masa ada siswa yang mau masuk di Poltekkes itu pakai jalur SBMPTN gitu. Makanya aku kepikiran untuk bikin video ini gitu ya. Nah, di video ini akan kita bahas tentang apa saja sih jalur masuk yang ada di Poltekkes gitu, dan apa syarat-syaratnya, bagaimana tahapnya. Nah, akan kita bahas di video kali ini. Simak videonya. Nah, apa saja jalur masuk di Poltekkes? Jadi jalur masuk di Poltekkes itu ada banyak banget ya. Ada PMDP, ada ujian mandiri, ada siswa unggulan, dan masih banyak lagi. Nah, tapi di video kali ini kita akan bahas ya lumayan detail tentang dua jalur aja ya, karena dua jalur ini yang kemungkinan semua Poltekkes di seluruh Indonesia ini membuka gitu. Ada dua jalur, yaitu PMDP dan ujian mandiri. Oke, yang pertama adalah PMDP. Jadi PMDP itu adalah jalur seleksi penelusuran minat dan prestasi bagi calon siswa, dan diperuntukkan untuk siswa yang baru lulus SMA pada tahun ini. Jadi semisal pembukaannya itu tahun 2022, maka yang boleh daftar itu adalah anak-anak yang lulus di tahun 2021 kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan saya gabir tapi saya pengen sekolah di Poltekkes gitu, nah bisa nggak? Berarti nggak bisa gitu ya? Ya bisa, tapi pakai jalurnya ini UM. Nah, di PMDP ini ada 3 tahap teman-teman. Yang pertama adalah tahap pendaftaran atau seleksi administrasi ya. Jadi teman-teman disuruh untuk melengkapi, mengisi formulir dan berkas-berkas lainnya kayak gitu. Nah, terus tahap kedua itu seleksi akademik. Jadi administrasi yang teman-teman input termasuk nilai rapot juga itu bakalan diseleksi di tahap kedua, termasuk prestasi juga. Nah, nanti ketika teman-teman lolos di tahap 2 akan masuk ke tahap 3, yaitu ujian kesehatan, psikotes, dan wawancara gitu. Nah, informasi aja buat teman-teman, kayaknya psikotes di Poltekkes itu juga lumayan lumayan susah juga, dan kayak kalau nggak salah itu berjam-jam ya, kayak berapa jam gitu psikotesnya. Nah, jadi teman-teman misalkan memang niat untuk kuliah di Poltekkes, mulai hari ini ya beli buku psikotes ya, bisa beli di Gramedia atau mungkin di toko-toko buku di pasar-pasar itu ada. Nah, biar untuk persiapan gitu ya, biar seenggaknya kita belajar lah kayak gitu. Karena di tahap ketiga ini tahap yang sangat menentukan teman-teman mau diterima atau enggak, seperti itu. Nah, berikutnya PMDP ini boleh nggak kalau misalkan didaftarin anak IPS gitu kan. Misalkan saya IPS tapi saya pengen kuliah di Poltekkes, boleh nggak gitu kan? Boleh, tapi syaratnya kalau jurusan IPS dia harus punya sertifikat atau piagam penghargaan. Jadi kalau buat yang IPS itu wajib ya hukumnya untuk melampirkan sertifikat. Tapi kalau untuk IPA itu nggak usah. Jadi kalau IPA punya piagam atau sertifikat ya boleh dilampirkan, tapi semisal kalau nggak punya ya nggak masalah kayak gitu. Nah, tapi saya IPS tapi saya masih pengen banget gitu kuliah di Poltekkes gitu, ya udah daftar aja nggak apa-apa ya kan, siapa tahu rezekinya kamu kan gitu ya, karena semua itu kan harus dicoba ya, kalau nggak dicoba kan nggak tahu kayak gitu. Tapi ini udah informasi dulu ya, kalau IPS itu harus punya piagam penghargaan atau piagam prestasi gitu, lomba lah paling enggak gitu. Terus pertanyaan berikutnya, PMDP bayar atau enggak gitu kan? Ya, jadi PMDP itu berbayar teman-teman. Nah, kurang lebih sekitar 150.000 sampai dengan ya 250.000 tergantung dari jurusannya, karena terkadang beda jurusan itu beda biaya pendaftaran begitu.
Nah, sedikit tips buat teman-teman juga kalau semisal bayar pendaftaran kampus gitu ya, baik UKT maupun pendaftaran gitu, disarankan untuk ke bank aja gitu. Jadi lewat trailer gitu, karena buktinya kan pasti dapet ya. Dan biasanya buktinya itu juga bakalan dilampirin di formulirnya gitu. Karena kalau misalkan kita bayarnya itu lewat transfer ATM pribadi, itu takutnya struknya nggak keluar gitu kan, karena beberapa mesin ATM itu ada yang struknya habis atau nggak keluar kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir buktinya salah gitu ya, itu teman-teman bisa bayar di trailer bank langsung kayak gitu. Nah, jalur ujian mandiri ini juga berbayar teman-teman, bayarnya juga sama lah, sekitar 150.000 sampai dengan 300.000 seperti itu. Nah, dari tahap pendaftarannya sendiri itu hampir sama ya. Kalian tinggal buka web kampusnya, terus daftar dengan mengisi formulir. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman juga bakalan dapat kode pembayaran juga yang akan dibawa ke bank gitu ya. Nah, setelah itu bayar di bank, terus habis itu ngisi jurusan ya kan. Nah, kalau semua sudah selesai, sudah daftar, sudah bayar, sudah ngisi, ya sudah selesai gitu kan. Nah, kalau keterima, teman-teman bakalan ke tahap 2 ya, atau ke tahap selanjutnya yaitu tes kesehatan. Tapi kalau tidak, teman-teman bisa mengikuti gelombang berikutnya atau mandiri tahun depan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa aku bagikan ya mengenai seputar Poltekkes ya, pendaftaran PMDP dan pendaftaran ujian mandiri atau jalur mandiri. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, jika kalian pengen banget di Poltekkes dan ingin melihat detail dari syaratnya dan ketentuannya, teman-teman bisa cek di Sipenmaru Poltekkes yang teman-teman tuju gitu ya, Sipenmaru Poltekkes Semarang, atau mungkin Sipenmaru Poltekkes Surakarta, atau mungkin Sipenmaru Poltekkes Lampung kayak gitu. Nah, seperti itu. Saya doakan semuanya untuk lulus Poltekkes, dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat dan sampai jumpa.